India di abad ke-16 adalah sebuah tanah luas yang kaya, penuh kerajaan-kerajaan kecil, benteng menjulang, dan rakyat yang hidup dalam kemegahan sekaligus kesengsaraan. Dan dari tanah asing, dari keturunan bangsa Mongol dan Turki, datanglah seorang pria bernama Babur, pendiri dinasti yang kelak dikenal sebagai Mughal. Dinasti Mughal adalah dinasti yang aneh. Mereka datang dengan pedang, tapi meninggalkan jejak lewat cinta. Mereka membangun benteng dan menaklukkan wilayah, tapi warisan terbesar mereka justru lahir dari pelukan seorang ratu, dari bisikan seorang permaisuri, dan dari air mata seorang raja yang kehilangan cintanya. Sejarah Mughal bukan hanya sejarah perang, ini adalah sejarah hati. Karena di balik setiap keputusan besar, setiap perang, setiap arsitektur megah, selalu ada cinta yang menyala. Entah cinta yang berbalas atau cinta yang terhianati. Dari Babur yang menulis syair untuk kekasihnya, ke Humayun yang hampir kehilangan tahta demi cintanya pada seorang wanita. Ada Akbar yang menemukan kesetiaan dalam politik perkawinan, dan Jahangir yang mabuk oleh pesona Nur Jahan. Serta yang terakhir Shah Jahan yang mengabadikan cintanya dalam bentuk monumen terindah di dunia, Taj Mahal. Sebuah bangunan putih yang berdiri di bawah langit Agra. Orang-orang menyebutnya makam, tapi sejatinya ini adalah puisi yang dibangun dari marmer. Ini adalah air mata seorang kaisar yang membeku menjadi batu. Dan itu hanyalah satu babak kecil dari kisah panjang cinta Raja-Raja Mughal. Sejarah Mughal adalah bukti bahwa cinta bisa menjadi pedang dan mahkota sekaligus. Ia bisa mengangkat sebuah kekaisaran, tapi juga bisa menjerumuskannya dalam kehancuran. Dan inilah kisahnya. Kisah cinta para Raja Mughal, sebuah saga yang melintasi waktu, darah, dan air mata. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Cerita Kamar Kos. Sebelum India mengenalnya sebagai pendiri dinasti Mughal, Babur hanyalah seorang pangeran buangan. Lahir di Fergana, Asia Tengah, dia membawa darah dua garis keturunan besar, Timur Leng dari ayahnya dan Genghis Khan dari ibunya. Darah dua penakluk dunia yang seharusnya membuatnya ditakdirkan jadi raja besar. Tapi hidup Babur jauh dari mulus. Dia kehilangan tanah kelahiran, terusir dari Samarkand yang dia cintai, dan harus berpindah-pindah seperti burung tanpa sarang. Dalam catatan hariannya, yang kemudian dikenal sebagai Baburnama, ia menuliskan bukan hanya strategi perang tapi juga isi hatinya. Dan di sanalah kita menemukan sisi manusiawi Babur. Babur pernah jatuh cinta, bukan pada seorang ratu megah, bukan pula pada seorang putri kerajaan. Ya, catatan sejarah menyebutkan bahwa Babur di masa mudanya merasakan getaran cinta yang melampaui sekat norma zamannya. Dia menulis dengan jujur bagaimana dia gelisah, bagaimana dadanya bergetar hanya karena melihat senyuman orang itu. Namun, cinta itu tidak pernah berbalas. Baburi pergi, meninggalkan ruang hampa dalam hati Babur. Dan sejak saat itu, sang penakluk yang menundukkan kerajaan-kerajaan justru menjadi tawanan perasaannya sendiri. Cinta pertamanya bukan tentang kebahagiaan, tapi tentang kehilangan, dan luka itu tidak pernah sembuh. Meski hatinya rapuh, Babur adalah seorang prajurit sejati. Dia menaklukkan Kabul, lalu mengarahkan pandangan ke tanah kaya di selatan, India. Di tahun 1526, dalam pertempuran Panipat, dia mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi dengan strategi jenius, memadukan kavaleri Asia Tengah dengan meriam gaya Ottoman. Dan sejak saat itu, lahirlah Kekaisaran Mughal. Tapi bahkan di puncak kejayaan, Babur tetap seorang penyair. Di sela peperangan, dia menulis puisi tentang bunga, tentang musim semi, tentang wajah orang yang dia rindukan. Coba kita bayangkan, seorang kaisar yang bisa memenggal kepala musuh di siang hari, tapi di malam hari, duduk di bawah bulan, menulis bait tentang cinta yang tak pernah jadi nyata. Namun cinta Babur yang paling abadi bukanlah pada seorang wanita, bukan pula pada Baburi, melainkan pada putranya Humayun. Ketika Humayun sakit keras, para tabib berkata, satu-satunya cara untuk menyelamatkan pangeran adalah dengan pengorbanan. Babur lalu berdoa, "Ya Tuhan, ambil nyawaku dan berikan hidupku pada anakku." Dan konon, itulah yang terjadi. Humayun sembuh sementara Babur jatuh sakit. Tak lama setelah itu, sang pendiri dinasti Mughal wafat di usia yang ke-47 tahun. Babur datang ke India dengan pedang, tapi dia meninggalkan dunia dengan doa. Cintanya getir, penuh luka, penuh kehilangan. Namun justru dari hati yang patah itulah, dinasti terbesar India mulai tumbuh. Kalau Babur adalah badai yang datang dari utara, maka putranya Humayun adalah ombak yang terombang-ambing. Naik tahta tahun 1530, mewarisi kerajaan yang masih rapuh. Namun Humayun bukan Babur. Dia bukan seorang ahli strategi militer yang dingin dan kejam.
Dia seorang pemimpi, seorang romantis, seorang pria yang lebih suka membaca bintang di langit ketimbang menghitung jumlah pasukan di bumi. Di masa pemerintahannya, India tidak tenang. Musuh datang dari segala arah. Dari Bengal, dari Gujarat, dari utara, dan yang paling menakutkan, seorang jenderal Afghanistan bernama Sher Shah Suri, seorang pria keras kepala, cerdas, dan ambisius. Pertempuran demi pertempuran membuat Humayun terseret ke jurang kekalahan. Dia kehilangan Delhi, kehilangan Agra, dia bahkan sempat menjadi penguasa tanpa kerajaan, seorang raja yang hanya hidup dari pengasingan. Tahun 1541, ketika dia sedang mengasingkan diri, Humayun bertemu dengan seorang gadis berusia 14 tahun, Hamidah Banu Begum, cantik, cerdas, dan penuh semangat. Awalnya Hamidah menolak lamaran Humayun. Baginya, raja yang sedang kalah perang bukanlah pilihan terbaik. Namun justru disitulah daya tarik Humayun. Dia datang bukan sebagai penakluk, tapi sebagai manusia yang rapuh. Dan akhirnya, Hamidah menerima. Dan dari pernikahan inilah lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan mengubah nasib dinasti Mughal, Akbar. Seorang kaisar yang terusir, berjalan dari satu benteng ke benteng lain, berpindah ke Persia untuk mencari perlindungan, dan di sampingnya selalu ada Hamidah. Dia tidak hanya istri, tapi juga sahabat, perisai, dan penghibur di saat-saat tergelap. Humayun jatuh, tapi dia tidak pernah sendirian. Hamidah adalah bukti bahwa cinta bisa bertahan bahkan ketika mahkota jatuh. Akhirnya dengan bantuan Persia, Humayun berhasil merebut kembali Delhi pada tahun 1555. Tapi kebahagiaan itu hanya sebentar. Setahun kemudian, sebuah peristiwa absurd merenggut nyawanya. Suatu malam, saat hendak turun dari tangga perpustakaan, Humayun tersandung jubah panjangnya, jatuh dan kepalanya terbentur. Seorang kaisar yang kalah perang berhasil bangkit lalu mati hanya karena sebuah tangga. Hamidah Madu ditinggalkan sebagai janda muda, tapi dia tidak hancur. Dia merawat putranya, Akbar, dan memastikan bahwa anak itu akan menjadi raja yang lebih besar dari ayah maupun kakeknya. Humayun adalah kaisar yang lemah, tapi suami yang penuh cinta. Dia mungkin bukan penguasa terbesar, tapi dari rahim pernikahannya lahirlah puncak kejayaan Mughal. Dan sejarah mengingat, tanpa Hamidah mungkin tidak pernah ada Akbar. Akbar, kaisar ketiga Mughal, naik tahta masih remaja. Bayangan masa kecil penuh pengasingan menempanya jadi raja yang keras kepala, tapi juga haus akan makna. Di usianya yang masih belia, dia sudah menguasai Delhi, menaklukkan musuh, dan mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin sebuah kekaisaran muda. Namun, masalah paling besar bukan pedang musuh, melainkan jurang perbedaan. Kerajaan Mughal berdiri di atas India yang penuh keberagaman, Muslim, Hindu, Sikh, Jain, bahkan Kristen. Dan Akbar sadar, jika ia ingin bertahan, ia butuh lebih dari sekadar kekuatan, dia butuh jembatan. Itulah alasannya kenapa sebuah pernikahan politik dengan seorang putri Rajput, Jodhabai, menjadi titik balik sejarah. Awalnya semua orang melihatnya dingin, sekedar strategi, sebuah kalkulasi dingin di papan catur politik. Tapi lambat laun, Jodha menebus hati sang kaisar. Dia bukan sekedar istri, dia adalah guru. Dari Jodha, Akbar belajar menghargai dunia yang berbeda darinya. Ia mulai mendengarkan kisah Ramayana, menghormati upacara Hindu, bahkan menghadiri festival-festival rakyat. Cinta mereka tumbuh bukan dari kesamaan, melainkan dari perbedaan. Akbar yang semula hanya penakluk berubah menjadi pemersatu. Akbar mendirikan Din-i-Ilahi, sebuah filosofi yang mencoba menyatukan nilai-nilai terbaik dari berbagai agama. Bagi sebagian orang, itu hanya ilusi, tapi bagi Akbar, itu adalah cara untuk menyatukan kerajaan yang luas dengan cinta sebagai pondasi. Dan di sampingnya ada Jodhabai, wanita yang dulu hanya alat politik, kini menjadi denyut jantung kekaisaran. Kalau Akbar adalah matahari, maka putranya Jahangir adalah bulan indah, tenang, tapi sering ditutupi awan. Ia adalah seorang penyair, pecinta seni, pecandu arak, dan jiwa yang rapuh. Tapi dia bertemu dengan seorang janda bangsawan Persia bernama Nur Jahan. Nama lahirnya adalah Meh-un-Nisa, matahari di antara wanita. Dan memang sejak pertama kali hadir di istana, ia memancarkan cahaya yang menelan hati Jahangir. Cinta mereka begitu dalam hingga mengubah wajah kekaisaran. Nur Jahan tidak puas hanya jadi hiasan istana. Ia masuk ke ruang politik, ikut menentukan nasib kerajaan. Dia duduk di belakang tirai, tapi keputusannya menggema ke seluruh India. Koin dicetak dengan namanya. Surat kerajaan keluar dengan tanda tangannya. Sejarawan menulis, Jahangir memerintah India, tapi India diperintah Nur Jahan. Namun cinta yang begitu membara juga punya sisi gelap. Keluarga kerajaan iri, para bangsawan resah, intrik mulai muncul, pemberontakan pecah, dan nama Nur Jahan perlahan berubah dari cahaya jadi bayangan. Tapi meskipun kekuasaan Nur Jahan akhirnya meredup, satu hal tidak pernah pudar, pesonanya dalam hati Jahangir.
Bagi Jahangir, ia bukan hanya permaisuri, dia adalah candu indah, memabukkan sekaligus berbahaya. Dan di antara semua kisah cinta dinasti Mughal, inilah puncaknya, Shah Jahan dan Mumtaz Mahal. Kalau cinta Akbar adalah toleransi, cinta Jahangir adalah kekuasaan, maka cinta Shah Jahan adalah kesetiaan mutlak. Mumtaz adalah sepupu sekaligus sahabat sejak kecil. Ketika Shah Jahan masih pangeran, ia sudah jatuh hati. Dan begitu menikah, dia menyingkirkan semua permaisuri lain dari hatinya. Meski ia punya banyak istri sesuai adat, hanya Mumtaz yang menemaninya ke medan perang. Hanya Mumtaz yang mendengar keluhan-keluhannya. Hanya Mumtaz yang benar-benar ia cintai. Tapi tahun 1631 cinta itu diuji. Mumtaz meninggal ketika melahirkan anak ke-14 mereka. Di tenda perang di Burhanpur, Shah Jahan hancur. Sejarawan menulis bahwa ia menangis tanpa henti, menolak makan, menolak keluar dari kamarnya. Dalam beberapa bulan, rambutnya mulai memutih, wajahnya menua puluhan tahun. Tapi, dari rasa kehilangan itu, lahirlah monumen cinta paling megah dalam sejarah manusia, Taj Mahal. Shah Jahan memerintahkan pembangunan sebuah makam di Agra, di tepi sungai Yamuna. Bukan makam biasa, tapi puisi abadi dari marmer putih. Arsitek utamanya bernama Ustadz Ahmad Lahouri, bersama ratusan seniman dari Persia, Turki, dan India. Material utamanya berasal dari marmer putih dari Makrana, batu akik dari Yaman, batu giok dari Tiongkok, safir dari Sri Lanka, dan lapis lazuli dari Afghanistan. Jumlah pekerjanya lebih dari 20.000 orang, bekerja siang dan malam selama 22 tahun. Kubus marmer itu berdiri simetris, kubahnya menjulang bak bulan purnama. Ayat-ayat Al-Quran menghiasi pintu gerbang, ukiran bunga menghiasi dinding, dan di dalamnya, makam Mumtaz ditemani kelak oleh makam Shah Jahan sendiri. Konon, Shah Jahan ingin membangun Taj Mahal kedua dari marmer hitam untuk dirinya di seberang sungai. Namun putranya, Aurangzeb, menggulingkannya sebelum mimpi itu jadi nyata. Dia dikurung di benteng Agra, di sebuah kamar kecil dengan jendela menghadap Taj Mahal. Setiap hari Shah Jahan duduk di sana, menatap bangunan itu, menatap cintanya yang abadi, hingga ia wafat. Hari ini jutaan orang datang ke Agra hanya untuk melihatnya. Mereka berdiri di depan Taj Mahal dan merasakan sesuatu yang sama seperti Shah Jahan rasakan berabad-abad lalu, cinta, kehilangan, dan keabadian. Taj Mahal bukan sekadar arsitektur, ia adalah doa yang membeku, air mata yang menjelma batu, cinta yang menolak mati. Ia adalah bukti bahwa kadang-kadang cinta bisa lebih kuat dari kerajaan, lebih abadi dari tahta, dan lebih megah dari perang. Sejarah sering ditulis dengan pedang, tapi bagi para raja Mughal, sejarah juga ditulis dengan hati. Dari Babur, sang penakluk yang rapuh oleh cinta pertamanya yang tak terbalas. Dari Humayun yang hampir kehilangan segalanya, namun menemukan kesetiaan abadi dalam pelukan Hamidah Banu. Dari Akbar yang menjadikan pernikahan politik dengan Jodabai sebagai jembatan dua dunia yang berbeda. Dari Jahangir yang rela menyerahkan kendali tahta pada pesona Nurjahan. Dan puncaknya dari Shah Jahan yang menangis di atas jasad Mumtaz lalu menulis puisinya di atas marmer putih. Membangun Taj Mahal sebagai air mata yang tak pernah kering. Dinasti Mughal membuktikan kerajaan bisa runtuh, perang bisa dilupakan, politik bisa hilang ditelan waktu, tapi cinta yang sejati, cinta yang membekas akan terus hidup jauh setelah suara meriam padam. Mereka mungkin bukan hanya raja, mereka adalah manusia yang hatinya bergetar, yang jiwanya terbakar, yang cintanya abadi. Dan hari ini, ketika dunia memandang Taj Mahal, kita tidak hanya melihat sebuah bangunan, kita sedang menatap jantung sejarah Mughal, sebuah pesan sunyi yang berbisik dari masa lalu. Tahta bisa direbut, pedang bisa patah, tapi cinta adalah kerajaan yang tak akan pernah runtuh.